Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 2 September 2023 dalam pekan biasa ke-21 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspa Dewi, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada hari Sabtu Imam ini, kami berdoa secara khusus bagi para imam dan calon imam. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, agar dapat menjadi gembala yang baik. Semoga sukacita Injil yang mereka wartakan semakin meneguhkan iman mereka dan umat yang dilayaninya untuk terus mengikuti Engkau, Sang Gembala sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu. Sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
bangsa dengan adil. Alleluia, 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 alleluia. Perintah baru ku berikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 25, ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan kepada mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Talenta dan tanggung jawab di baliknya. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ajang America's Got Talent atau disingkat AGT dalam beberapa bulan terakhir menarik perhatian publik di Indonesia karena munculnya seorang gadis asal Indonesia bernama Putri Ariana. Debutnya di AGT mendunia dan membanggakan Indonesia. Dengan suara menggelegar, Putri bersinar di panggung nasional maupun internasional. Saat melihatnya bernyanyi, semua pendengarnya mengagumi talentanya yang luar biasa, bukan hanya sebagai penyanyi, melainkan juga sebagai pencipta lagu. Pemirsa baru menyadari kondisi Putri yang mempunyai perbedaan secara fisik daripada orang biasa pada saat ia berjalan meninggalkan panggung. Ia adalah seorang penyandang tunanetra, namun kelebihan talentanya dalam dunia musik melampaui disabilitasnya. Kekurangannya dari sisi penglihatan fisik tertutupi oleh kemampuannya mendengar dan tarikan suaranya yang mantap. Saat mendengarkan aksi gadis belia ini, aku merasakan betapa Allah Maha Pencipta memberikan talenta kepada setiap manusia secara khas dan berbeda-beda. Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa dirinya tidak mampu atau kekurangan talenta sehingga tidak sanggup berkompetisi di dunia yang seolah semakin cepat berputar ini. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang pemberian talenta kepada tiap-tiap orang dengan jumlah yang berbeda dan hasil yang berbeda pula, di mana hasil itu sangat tergantung pada sikap si penerima talenta yang berusaha mengembangkannya. Orang yang mendapat 5 talenta bisa mendapat laba 5 talenta. Demikian juga yang beroleh 2 talenta berhasil mendapatkan laba 2 talenta.
Bagi keduanya, sang tuan memuji mereka sebagai hamba yang baik dan setia, yang memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, sehingga akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar dan dijanjikan ikut dalam kebahagiaan tuannya. Lain halnya dengan sikap orang yang ketiga. Ia malah mengkritik dan menuduh tuannya sebagai manusia kejam, sehingga ia takut kehilangan dan malah menyembunyikan talenta tuannya itu, lalu mengembalikannya sama seperti awalnya, 1 talenta. Dari perumpamaan ini, kita menemukan sikap yang sangat kontras antara penerima talenta pertama dan kedua dengan yang ketiga. Dapat dikatakan orang yang ketiga ini bersikap dan berpikir negatif terhadap pemberian tuannya dan bahkan kepada tuan itu sendiri, sehingga ia dipenuhi rasa takut akan kehilangan. Sebenarnya dalam masyarakat Yahudi saat itu, apa yang dilakukan orang ketiga ini tidaklah bisa dipersalahkan. Menurut mereka, ia telah menjaga uang tuannya dengan menguburkannya di dalam tanah sehingga tidak dicuri orang. Tetapi hal itu justru menjadi kritik dari Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu ketat memelihara hukum Taurat yang dilihat sebagai pemberian dari Tuhan, sehingga sulit menerima ajaran Yesus. Kekakuan mereka dalam hal menjalankan hukum Taurat itu membuat mereka menaati Taurat secara membabi buta dan tidak mau melihat makna di baliknya. Cara berpikir negatif, sikap yang tertutup dan kaku, membuat kita sulit berkembang. Sebagai orang beriman, kita patut menyadari bahwa segala yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan, baik hal-hal materi, kecerdasan, akal budi, keterampilan, kondisi fisik dan mental dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maupun karunia rohani yang kita peroleh sepanjang hidup ini. Itu semua adalah pemberian Allah yang dititipkan kepada kita untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan setia hingga akhir. Bagaimana talenta itu digunakan? Tentunya bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk diamalkan kepada sesama dalam kasih persaudaraan, seperti yang dinasehati oleh Rasul Paulus dari surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika. Kasih persaudaraan menyiratkan pengabdian satu sama lain, di mana di dalamnya Roh Allah sendirilah yang mengajar dan berkarya. Rasul Paulus juga mengingatkan agar senantiasa lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan kebaikan dan bertumbuh dalam kasih persaudaraan itu. Standarnya adalah mengasihi seperti yang Allah Bapa lakukan kepada kita. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa pemelihara hidup kami bersyukur untuk segala yang Kau limpahkan dalam hidup ini. Ingatkanlah kami selalu, agar dalam kesibukan kami mencari nafkah maupun dalam pelayanan, janganlah sampai kami melupakan-Mu dan hanya mengejar kesenangan pribadi serta hal-hal duniawi. Jauhkan kami dari sifat sombong karena suatu keberhasilan. Sebab semua yang kami capai dan peroleh ini adalah karunia rahmat-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan berterima kasih dengan mengabdi Engkau seumur hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami,
sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.